Enggak. Selamat malam semuanya. Sekarang kami dari kelompok 3, yaitu mata kuliah robot manipulator, akan membahas hasil yang telah kami diskusikan. Ya, boleh di next. Nah, yang pertama itu di kelompok 3 ini anggotanya ada Oliver, Andre, saya sendiri Baskara, dan Alviko. Next. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang apa yang akan kita diskusikan, kita harus tahu terlebih dahulu, yaitu robot manipulator. Nah, robot manipulator ini merupakan robot yang berbentuk menyerupai lengan manusia, serta berguna untuk membantu pekerjaan manusia di kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang industri. Robot ini juga dapat digunakan untuk memindahkan barang dengan skala besar, kemudian dengan kecepatan dan keakuratan yang tinggi. Serta robot ini dalam sistem pengendaliannya itu bisa berupa otomatis maupun manual. Yaitu kalau bila manual itu kita menggunakan sebuah controller. Nah, pada umumnya robot ini terdiri dari bahu, persendian, dan tangan. Nah, di sini tangannya itu bisa berupa gripper. Yang gunanya itu untuk memegang, mengambil, mengangkat, memindahkan, dan mengolah objek yang ada. Next. Kemudian ada jenis-jenis robot manipulator. Yang pertama itu ada robot koordinat Cartesius. Nah, di sini robot ini memiliki 3 sumbu utama yang berupa sambungan prismatik atau bergerak secara linear satu sama lain. Robot ini juga cocok untuk mengeluarkan perekat seperti di industri otomotif. Kemudian ada robot secara, yaitu singkatan dari lengan robot perakitan kepatuhan selektif atau lengan robot artikulasi kepatuhan selektif. Kemudian yang ketiga itu ada robot silinder. Nah, ini lengan robot yang bergerak di sekitar tiang berbentuk silinder. Next. Selanjutnya ada robot Puma atau memiliki kepanjangannya itu Programmable Universal Machine for Assembly atau Programmable Universal Manipulation Arm. Robot ini merupakan robot industri yang paling umum digunakan dalam perakitan, operasi pengelasan, dan laboratorium universitas. Lalu untuk yang terakhir yaitu robot kutub, yaitu robot stasioner dengan amplop kerja bulat atau hampir bulat yang dapat ditempatkan dalam sistem koordinat kutub. Next. Lalu selanjutnya ada tipe dari join. Pada umumnya join yang digunakan yaitu 2 join ini, yaitu prismatic join dan revolute join. Prismatic join ini akan menghasilkan gerakan linear, baik itu pada sumbu X, Y, maupun Z. Lalu revolute join ini akan menghasilkan gerakan rotasional. Nah, selanjutnya apa itu DOF? DOF itu memiliki kepanjangan yaitu degree of freedom. Singkatnya, DOF itu merupakan kemampuan suatu sistem untuk bergerak linear terhadap sumbu X, Y, atau Z, ataupun gerakan rotasional. Next. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke contoh robot manipulator yang kita ambil. Jadi itu adalah robot yang dibuat oleh Fanuc Corporation, itu adalah perusahaan robotik atau otomasi industri dari Jepang. Dan yang kita ambil adalah yaitu M2000IA/2300. Jadi yang menarik dari robot ini adalah karena robot ini bukan hanya dilabeli oleh perusahaan itu sendiri, jadi ini sudah dilabeli oleh Guinness World Record juga, bahwa robot ini dilabeli dengan strongest arm robot atau robot tangan terkuat. Oke, bahkan robot ini bisa mengangkat satu mobil sedan, kayak Chevy Convair, atau bahkan sama aja seperti 12 singa dewasa, atau bahkan adalah 35 laki-laki dewasa. Oke, nah jadi robot ini juga Six-axis Fanuc didukung dengan 6 M2000IA axis 2300 atau 6 industrial degree of robot freedom. provides a completely new perspective. Lalu di sini juga bisa dilihat bahwa jangkauan horizontal dari robot ini bahkan mencapai 3,7 meter. Lalu dengan jangkauan yaitu 4,6 meter dari permukaan secara vertikal.
protection in demanding Dan process robot ini juga telah environments. disertifikasi dengan IP67 Protected, yang maksudnya adalah bahwa robot ini bisa berada di lingkungan yang berdebu atau terkena cipratan air, yang tentunya saja bakal sangat kondisional sekali untuk industri dan sangat mudah untuk dirawat. Oke, sekarang kita lanjut ke cara kerja dari Prof. Hanuk yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Nah, robot Fanuc ini hadir dengan perangkat lunak khusus untuk melakukan proses pengaplikasian sehingga pemrogramannya jadi lebih mudah. Nah, robot ini dapat dikontrol melalui koneksi jarak jauh atau diagnostik atau juga pemantauan sistem melalui perangkat lunak berbasis web. Nah, robot Fanuc ini memiliki controller bernama R30IB dengan dua bagian. Yang pertama yang kiri itu yaitu controller yang ada banyak tombolnya, itu yang membuat kita dapat memprogram Fanuc ini untuk bergerak berbagai arah, lalu ditempelkan kepada controller yang kotak itu untuk menggerakkan Fanuc kayak gitu. Jadi satunya untuk kita pencet tombolnya, satu lagi untuk menggerakkan ke Fanuc-nya. Lalu R30IB ini akan mengendalikan 6 sumbu dari Fanuc ini. Yang sumbu pertama memungkinkan robot berputar di alasnya. Sumbu 2 itu melakukan ekstensi ke depan dan ke belakang dari lengan bawahnya. Dan sumbu ketiga memungkinkan robot melakukan ekstensi ke atas dan ke bawah dengan menggerakkan lengan atasnya. Yang keempat memungkinkan robot berputar pada lengan atasnya. Sumbu kelima, robot akan mengangkat dan menurunkan pergelangan tangan robot. Dan yang sumbu keenam memungkinkan robot untuk memutar pergelangan tangan dengan robot. Next. Nah, controller R30IB ini juga terintegrasi dengan AI Vision sehingga memungkinkan robot menyelesaikan tugas yang lebih kompleks seperti identifikasi objek dan mengambil objek tanpa merusaknya. Tapi di sini AI Vision kita membutuhkan perangkat baru lagi, dapat dilihat di layar, itu terdapat kamera yang terpasangkan pada controller R30IB. Oke, sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh langsung berikan pada kolom komentar kami. Sekian dari kami. Terima kasih.